Pada dasarnya sekolah itu tempat di mana kita bisa seneng-seneng, kita punya banyak teman dan tempat indah lainnya. Cuma apa jadinya dia setelah liburan panjang dan sekolah mulai masuk lagi, tiba-tiba lu harus duduk sama cewek sadis yang banyak dirumorin oleh orang-orang. Akankah lu bakalan jadi santapannya atau lu bisa ngejinakin dirinya? Nah, cerita seperti itu gua temuin di manga yang berjudul Jirainan Desu Ka Chihara-san. BTW sebelum itu sebenarnya gue pernah review singkat nih manga cuy. Ya sekitar hampir 10 bulan yang lalu gitu. So lanjut, awalnya nyeritain cowok pendiam yang namanya Kuroki. Seperti yang gue omongin tadi, kalau Kuroki ini terpaksa buat bersebelahan sama cewek yang dirumorin sadis. Ya sebut aja namanya Chihara. Ia adalah cewek tinggi, penuh misteri, matanya merah, kulitnya seperti boneka, dan dia tidak punya ekspresi. Kuroki belum tahu siapa dia sebenarnya dan ia juga belum pernah berinteraksi sama si Chihara. Kuroki kenal Chihara melewati rumor-rumor yang ia dengar coy. Dan di pandangannya Chihara adalah seorang yang terkenal sekaligus orang yang berbahaya gitu. Kini mereka bersebelahan dan Kuroki nggak punya bayangan kalau ia akan bisa berbicara dengannya. Cuma tiba-tiba Chihara menatap dirinya. Apakah ia nggak suka aku melihatnya? Gumam Kuroki dalam hatinya. Cuma semakin lama ia makin diwaspadai oleh Chihara. Ia makin menatapnya dengan tatapan yang kosong. Kuroki sedikit merasa takut. Apakah ia marah? Cuma di sisi lain ia takut ia juga pertama kalinya ditatap oleh seorang gadis yang cantik. Karena ia yang pendiam, Kuroki makin bingung apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Karena pikirannya buntu, Kuroki mencoba berbicara dengan Chihara kalau ia akan meminta maaf. Cuma Chihara langsung menghadap Kuroki sepenuhnya. Sontak Kuroki makin merinding. Ia takut, panik dan gak tahu mau berbuat apa. Cuma sekali lagi ia ingin berbicara dan meminta maaf. Tapi Chihara udah di depan matanya. Kuroki merinding dan ia mulai gemeteran saat Chihara makin mendekatinya. Cuma ia keinget rumor dari Chihara kalau kau tertangkap oleh Chihara, maka kau tidak akan bisa selamat. Chihara makin mendekatinya, terus mendekatinya, mendekat dan terus mendekat. Dan saat ia menangkap Kuroki, ternyata Chihara bilang, "Bukumu, biarkan aku melihatnya." Tanpa menghadap dan menoleh ke Chihara, Kuroki langsung memberikan buku itu. Lalu tanpa ia sangka, Chihara berterima kasih coy. Kini Kuroki penuh keringat dingin dan ia bertanya-tanya apakah Chihara memang berbahaya seperti ada dalam rumornya. Lagi-lagi ia masih penasaran siapa si Chihara sebenarnya. Lalu secara tiba-tiba Chihara mengembalikan buku itu coy, dengan senyuman yang agak memaksa di depan Kuroki. Ya walaupun yang ia kembalikan itu bukan buku yang ia pinjam sebelumnya gitu cuy. Kini jam istirahat udah tiba dan Kuroki melihat Chihara yang ia sedang menatap tangannya sambil tersenyum. Teman cewek yang melihat itu mereka malah ketakutan dan mengira kalau tangan di Chihara itu berdarah dan Chihara menyukainya. Karena hal itu makin menyebabkan gosip tentang Chihara ini meluas cuy. Kini karena udah jam istirahat, Kuroki udah sedikit tenang karena selama sesi pelajaran tadi ia full tegang gitu. Gimana nggak tegang coba kalau lu hari pertama langsung dipelototin sama cewek sebangku lu sendiri gitu. Cuma saat ia keluar kelas, Kuroki malah ketemu si Chihara gitu. Kuroki mulai berkeringat lagi sambil melihat Chihara yang ia masih memelototi dirinya. Ternyata ia cuma mau berterima kasih tentang bukunya yang tadi cuy. Cuma ya Chihara melotot gitu. Yang ngebuat Kuroki ini bingung apakah ini beneran tidak apa-apa. Ia bingung apakah Chihara memberi itu kepada dirinya dan bertanya sama Chihara, "Chihara-san, apakah itu untuk diriku?" Malah dimakan sendiri oleh Chihara gitu cuy. Ia langsung mengunyahnya dan menyodorkan lagi kepada si Kuroki. Kuroki nggak ngerti maksud dari Chihara, cuma ia tahu kalau ia menggigit kue itu maka akan terjadi ciuman secara
Nggak langsung. Di situasi seperti ini Kuroki sebenarnya ingin pulang dan menangis cuy. Cuma ia juga bahagia karena ini pertama kalinya buat si Kuroki. Tanpa pikir lama Kuroki menggigitnya dan Chihara masih memelototinya. Sampai Kuroki menelan pun Chihara masih mempelototi si Kuroki, yang membuat Kuroki terpaksa berbicara kalau dulu ada permen karet seukuran segini yang rasanya sama seperti kue itu. Rasanya enak dan bikin aku nostalgia. Mendengar itu, Chihara tertawa seperti kuntilanak cuy. Setelah itu Chihara pergi, dan sebelum ia pergi Chihara bilang, "Kuroki-kun, sampai jumpa besok." Apakah sebenarnya Chihara itu tidak seperti yang dibilang orang-orang? Pertanyaan dan keraguan itu masih berputar di pikiran Kuroki. Lalu kita dikasih tahu saat Chihara tadi menatap lengannya dengan wajah tersenyum, ternyata itu adalah misi dari semester barunya. Kalau dia yang pertama harus menyapa orang lain, dan yang kedua ia juga harus berhubungan baik dengan cowok di sebelahnya, atau yang kita tahu itu adalah si Kuroki. Di sisi lain, Kuroki kehidupan sekolahnya meningkat pesat. Dulu yang ia flat dan datar-datar aja, sekarang di hari pertama aja ia udah ngalamin banyak kejadian. Ya walaupun aneh gitu. Di pikiran Kuroki ini adalah hal yang normal bagi orang biasa. Ya padahal orang biasa yang gak ngalamin hal seaneh itu gitu cuy. Bentar keselak guys. Di pandangan Kuroki selama ini ia sangat gak suka sama seorang yang berpenampilan mencolok. Dikarenakan dari dulu orang yang berpenampilan mencolok itu selalu membencinya tanpa alasan. Tapi mungkin itu nggak berlaku bagi Chihara coy. Saat ia keluar dari kamar mandi, secara tiba-tiba Chihara menunggunya di luar. Lalu Chihara bilang, "Aku melihatmu, jadi aku berpikir, ayo kita pulang bersama." "Iya, aku sedang menunggumu." Iya, walaupun di depan toilet pria gitu. Namun Kuroki tiba-tiba terkejut cuy. Ia nggak nyangka. "Hah? Kau mau pulang bersamaku?" Chihara mengangguk dan Kuroki masih tidak percaya. Kuroki kini sadar bahwa ternyata walaupun Chihara itu menyeramkan, ia adalah seseorang yang jujur dengan perasaannya dan isi hatinya. Tanpa berlama-lama Chihara mulai pergi dan Kuroki menyusulnya dengan bilang, "Tunggu, apakah kau pulang menggunakan kereta?" Chihara bilang kalau ia akan menggunakannya. Lalu Kuroki bilang, "Aku juga akan ke sana, maka ayo kita pergi bersama." Mendengar itu, kelihatannya Chihara senang banget. Sampai-sampai mulut Chihara nggak bisa nutup gitu. Karena gini Chihara merasa lega, langsung aja Chihara bilang kalau begitu, ayo kita pergi. Di pikiran Kuroki mungkin Chihara nggak seserem yang orang-orang pikirkan cuy. Sebelum pergi Kuroki bilang, "Chihara-san, apakah kau mengendarai sepeda?" Karena banyak orang yang pergi ke stasiun dengan menggunakan sepeda. Lalu dengan entengnya Chihara bilang, "Hah? Aku nggak bisa mengendarai sepeda." Dan Kuroki sama cuy, ia juga tidak bisa. Mendengar hal itu Kuroki sadar kalau mereka pulang bersama dengan jalan kaki, menandakan seperti teman dekat. Walaupun Kuroki ini agak bingung, tapi Chihara sepertinya seneng banget gitu cuy, yang membuat mereka akhirnya pulang bersama. Kini walaupun mereka pulang bersama, tapi mereka bener-bener diem-dieman. Gak ada topik satupun di antara mereka. Karena Kuroki ini merasa ini buruk banget ya kan. Ia ingin mengatakan sesuatu. Saat ia ingin mengucapkannya, Chihara mukanya kelihatan seperti sedang memandangi sesuatu dengan serius. Dengan kelihatan marah, ia bilang, "Apa itu?" Kuroki panik coy. Pikiran Kuroki kemana-mana. Ia nggak tahu harus melakukan apa. Cuma Chihara menunjuk sesuatu. "Di sana, aku bisa melihat di sana seekor kucing yang besar." "Seekor kucing?" ucap Kuroki sambil kebingungan. Ternyata itu bukanlah kucing cuy, melainkan pajangan kue manju di samping tokonya. Emang sih cuy, kelihatan seperti kucing yang lagi tidur. Ya kurang lebih kayak gini nih. Melihat ada yang salah dengan penglihatan Chihara, Kuroki bertanya, "Chihara-san, apakah matamu baik-baik saja?" Chihara awalnya bilang kalau dia itu
Gak apa-apa cuy, cuma Kuroki sadar kalau warna merah di matanya Chihara adalah lensa kontak yang ia pakai untuk mengurangi rabunnya. Lalu Kuroki ngejelasin kalau mereka bukanlah sebuah kucing dan kau bisa melihatnya dengan kacamataku. Ucap Kuroki sambil memberikan kacamata yang ia pakai biasanya. Chihara langsung memakai kacamata itu dan ia tersadar. Setelah itu Chihara langsung melepas sambil berterima kasih kepada si Kuroki. Setelah itu Chihara meledak anjir. Dia tersipu malu gara-gara menganggap kue manju adalah kucing bagi dirinya. Chihara bilang lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Sambil sempoyongan karena malu ya kan, ia pergi meninggalkan Kuroki. Melihat itu semua, Kuroki merasa kalau Chihara itu sangatlah imut. Cuma ia sadar kepada siapa ia bilang seperti itu. Di tengah ia berjalan, Kuroki masih menyinggung hal tadi. Apakah kau menyukai kucing, Chihara-san? Ucap dari Kuroki. Chihara yang masih malu bilang, tolong lupakan kejadian yang tadi. Dan akhirnya mereka berjalan bersama hingga menuju stasiun. Singkat cerita, mereka udah sampai stasiun. Kini mereka pulang beda jalur yang ngebuat mereka harus berpisah dari sini. Sebelum mereka berpisah, Chihara ingin menuliskan sesuatu ke Kuroki, lebih tepatnya ke lengannya, yang ia menuliskan Love Cat Mai, yang ternyata itu adalah ID lainnya dari si Chihara. Chihara juga bilang cuy kalau ia juga ingin berbicara dengan Kuroki di luar sekolah nantinya. Kuroki sangat bahagia, ternyata ia benar-benar menyukai kucing. Dan Kuroki baru sadar kalau dia baru ngedapatin kontak dari Chihara. Iya, baru ngedapetin kontak dari Chihara. Dan iya, Kuroki akhirnya mendapatkan kontak dari Chihara. Ia mengulanginya terus hingga sampai rumahnya. Dan kesimpulan dari Kuroki, ternyata Chihara bukan orang yang semenakutkan itu. Akankah Kuroki dengan Chihara hubungannya akan berlanjut? Ataukah berkat Kuroki, Chihara bisa berinteraksi dengan orang lain dan akan menghapuskan gosip gak jelas tentang dirinya? Untuk lanjutannya kalian bisa langsung baca manganya coy. Karena ini manga chapternya banyak dan ngebuat kalian gak akan mudah bosen gitu sama cerita manganya. Mungkin segitu dulu gua bahas manganya buat kalian. Emang bukan cerita yandere yang kejam dan sadis, karena admin pengen aja gitu ganti suasana yang sedikit bikin baper untuk kalian daripada bikin tegang ya kan. Maksudnya bikin merinding cuy, bukan tegang yang itu. Gue udah bahasin manganya sekaligus rekomendasiin manga baru buat kalian. Sekarang giliran kalian buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat like sebanyak-banyaknya untuk video yang satu ini. Jadi so gua Ramstaku, thank you.